Hai sosmed, seperti biasa, kali ini kita akan unboxing dan hands-on review singkat smartphone Samsung Galaxy A54 5G. Langsung aja kita unboxing. Kelengkapan isi paket box penjualannya itu, ada perangkat, kartu garansi serta buku panduan, kabel USB Type-C, dan jarum pembuka SIM. Lanjut kita review singkat HP-nya. Namun sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Follow juga TikTok dan toko online resmi kami. Samsung Galaxy A54 5G hadir membawa konsep Galaxy Identity dengan peningkatan signifikan dibandingkan pendahulunya, Samsung Galaxy A53. Desainnya ini mirip seri flagshipnya Galaxy S23, yang terlihat simpel namun elegan. Profil bodinya yang masih ada lekungan sedikit di framenya ini, terbilang cukup kompak, hingga membuat ponsel ini terasa pas dan nyaman digenggam. Serta penggunaannya pun seperti saat scrolling, mengetik, dan hal lainnya tanpa ada kesulitan dalam menjangkau layarnya yang flat. Smartphone yang menggunakan material plastik untuk frame dan bahan kaca di bagian back covernya ini, sudah terlindungi lapisan Gorilla Glass 5 yang membuatnya lebih tahan gores, serta memiliki penyebaran suhu lebih baik jika digunakan dalam waktu cukup lama, seperti bermain game. Dan meskipun bahan belakangnya kaca terkenal mudah kotor, namun di HP ini, bekas sidik jari terlihat cukup samar, masih cukup tetap terlihat kinclong. Pada sisi kanannya terdapat tombol power dan volume, sedangkan pada area atas terdapat mikrofon, SIM tray hybrid, yang bisa dipilih antara dual SIM atau satu SIM plus satu micro SD. Sedangkan sisi kirinya polos. Kemudian bagian depan layar, area atas di bawah earpiece terdapat kamera selfie berbentuk open hole. Lalu area bawahnya terdapat dua mikrofon lagi, port USB-C, dan grill speaker stereo yang terletak di bagian earpiece. A54 5G tersedia dalam pilihan warna yang kekinian, yakni lime, black, violet, dan white. Selain itu bodinya juga sudah tersertifikasi tahan air dan debu IP67. Ini menjadikannya sebagai smartphone kelas menengah yang aman, jika terkena debu dan air di kedalaman 1 meter selama 30 menit. Galaxy A54 5G mengusung layar berteknologi Infinity O Display, yang menggunakan panel Super AMOLED berukuran 6,4 inch Full HD+, dengan kecepatan refresh rate adaptif 120 Hz, dan tingkat kecerahannya yang mencapai 1000 nits, serta sudah terlindungi lapisan Gorilla Glass 5. Selain kualitas gambar layarnya tajam, dan kontras yang tinggi dengan warna hitamnya yang pekat, produksi warnanya pun terbilang bagus, dapat diatur sesuai keinginan di screen mode atau natural mode. Resolusi pada layarnya pun juga membuat konten yang ditampilkan tampak sangat jelas dan detail, serta cocok dikombinasikan dengan warna gonjreng, yang membuat layarnya makin nyaman dipandang untuk menemani aktivitas sehari-hari. Ditambah memiliki kecepatan refresh rate tinggi yang menyesuaikan dari 60 sampai 120 Hz,
dan dapat diatur dalam dua mode, yakni adaptif dan standar, sehingga membuat pengalaman scroll dan gameplay terasa lebih mulus dan responsif. Tingkat kecerahan layarnya yang tinggi ini pun membuat penggunaan di luar ruangan juga bisa diandalkan. Apalagi tersedianya adaptive brightness, untuk menyesuaikan kecerahan layar di berbagai skenario pencahayaan. Selain layarnya didukung Always On Display yang mempermudah mengetahui info penting seperti jam, tanggal, dan notifikasi tanpa harus membuka kunci layar. A54 5G juga sudah dilengkapi in-display fingerprint sensor untuk membuka kunci perangkat dengan cepat dan mudah. Di lini audionya, pada perangkat ini dibenamkan dua speaker stereo yang terletak di bagian bawah dan atas, menyatu dengan earpiece. Outputnya mampu semburkan suara cukup baik dengan clarity dan bass yang oke. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm... Overall, kualitas speaker stereo bawaannya ini terasa lebih baik dibandingkan seri A sebelumnya. When I'm desperate. Untuk dapur pacunya, Samsung Galaxy A54 5G ini ditenagai chipset besutan sendiri, yakni Exynos 1380 berfabrikasi 5 nanometer. Dengan konfigurasi CPU 8 core 2 cluster, dengan performance 4 core Cortex A78 clock speed 2,4 GHz, dan 4 core Cortex A55 clock speed 2 GHz. Yang disandingkan GPU Mali G68MP5, dan RAM jenis LPDDR 4x8GB yang dapat diperluas via virtual RAM plus hingga 8GB, serta memori internal berteknologi UFS 2.1 hingga 256GB. Dalam penggunaan sehari-hari untuk multitasking di beberapa aplikasi, seperti browsing, sosial media, YouTube, email, hingga aplikasi pekerjaan lainnya, dapat gercep dijalankan ponsel ini secara nyaman dan smooth. Overall, kinerja Galaxy A54 5G dengan jeroan bawaannya ini sangat bisa diandalkan untuk berbagai kegiatan, mulai dari yang ringan hingga untuk bermain game berat sekalipun, tanpa ada panas berlebih dan performa stabil. Sisi sumber dayanya, Galaxy A54 5G disokong spek baterai berkapasitas 5000 mAh, dengan dukungan pengisian daya cepat 25 Watt. Meski dalam paket penjualan tidak disertakan adapter pengisian dayanya, namun baterainya ini diklaim mampu bertahan hingga 2 hari. Saat penggunaan intens,
Baterainya mampu bertahan di 34% dari jam 9 pagi hingga jam 10 malam hari, dengan skenario penggunaan kasual, seperti browsing, medsos, hingga streaming video. Soal perangkat lunaknya, A54 5G berjalan di OS Android 13 dengan tampilan antarmuka One UI 5.1, yang user-friendly dan sangat smooth. Samsung juga menjanjikan 4 kali Android update, dan 5 tahun security update. Ini sangat menjanjikan, karena belum ada satupun produsen Android lain, yang menawarkan update sepanjang ini untuk kelas mid-range. One UI 5.1 pada smartphone ini hadir tanpa bloatware yang mengganggu, sehingga kita hanya menginstal aplikasi yang dibutuhkan untuk menunjang penggunaan sehari-hari. Berbagai fitur khas One UI pun cukup lengkap di sini, seperti widget cuaca yang interaktif, mode and routine, AR emoji terbaru, PC Sync, separate app sound, adapt sound, edge panels, dan masih banyak lagi. Inside of me, you better watch out. If your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the... Menariknya di sini, ada fitur pause USB Power Delivery. Fitur yang juga ada di seri flagship S23 ini, ternyata diturunkan ke Galaxy A54 5G. Until they feel the first departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space. Aktifkan fitur ini jika ingin main game sambil colok charger. Fitur ini membuat HP tidak cepat panas saat dicas, karena dayanya diturunkan. Mirip seperti bypass charging di HP-HP gaming. Dengan charger Samsung 25 watt, di kondisi sekitar 40%, dia berjalan sekitar 18 watt, namun saat fitur ini diaktifkan, dayanya jadi hanya sekitar 4-5 watt saja. I'm conscious, my subconscious an accomplice to me. I promise the darkness I can honest believe. But don't cross me, I might lose control. Kemudian urusan game.
Ponsel ini juga bisa diandalkan, mulai dari bermain game Mobile Legends, PUBG Mobile, hingga yang kelas berat sekalipun seperti Genshin Impact, dapat dilibas tanpa ada masalah di konfigurasi grafis dan FPS terbaik. Infectious, so fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protected. Selain itu, suhunya pun masih cukup terjaga adem, tanpa ada panas berlebih. I'm aggressive, 'cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Sebagai smartphone yang hadir di segmen kelas menengah, dengan sederet fitur kekinian dan peningkatan signifikan dari versi sebelumnya. Overall, Samsung Galaxy A54 5G ini layak dipertimbangkan bagi para gadgeters, karena memiliki kinerja dan build yang bukan kaleng-kaleng. Mulai dari desain yang simpel dan elegan dengan material berkualitas, serta berbagai sektor bawaannya, seperti tampilan antarmuka dengan berbagai fitur kekinian, hingga pembaharuan sistem hingga 4 kali. Lalu kamera bersensor flagship, menghasilkan foto juga video yang ciamik dan konsisten. Kemudian performa mumpuni, hingga efisiensi daya yang bisa diandalkan untuk penggunaan sehari-hari, hingga di push bermain game berat. Semua dapat diatasi oleh smartphone kelas menengah Samsung ini. Di sisi fotografi, meskipun resolusinya menurun dibanding versi pendahulunya, namun soal kualitas tangkapan gambar setiap kamera bawaannya ini tetap dapat diandalkan untuk dokumentasi kegiatan sehari-hari hingga dipamerkan di akun medsos. Bagian depan, Galaxy A54 5G dibekali satu kamera selfie berbentuk punch hole dengan resolusi 32 megapiksel aperture f2.2 fixed focus. Kamera depannya ini mampu berikan detail, dynamic range, hingga kontras yang baik ketika dipakai dalam berbagai kondisi, baik low light maupun cukup cahaya. Pori-pori wajah bisa terlihat jelas, hingga berbagai detail di latar belakangnya. Bagian belakangnya, smartphone ini dikonfigurasi 3 lensa kamera dengan lampu kilat. Kamera utamanya beresolusi 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX766 aperture f1.8, yang sudah didukung optical image stabilization atau OIS. Kamera utamanya selain mampu berikan hasil foto berkualitas dalam berbagai kondisi pencahayaan, warna ngejreng dengan tone warm, dan dynamic range yang oke bisa menangkap dengan detail dan kontras yang baik.
Tambahan stabilisasi OIS-nya ini pun juga membantu menghasilkan foto yang lebih stabil dan tajam, dengan memperbaiki guncangan secara maksimal. Lalu, lensa resolusi 12 megapiksel aperture f2.2 fixed focus, dan field of view 123 derajat untuk kamera ultrawide-nya. This world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for... Yang kualitas hasilnya hampir mirip kamera utamanya dalam kondisi cukup cahaya. Bedanya sudut pandangnya lebih besar. Namun sayangnya saat kondisi low light, detailnya agak sedikit mengurang. Kemudian selain kamera utama dan ultrawide, ada kamera makro beresolusi 5 megapiksel aperture f2.4 fixed focus. Kualitas kamera yang berguna untuk memotret objek dengan jarak dekat dengan detail yang lebih jelas ini pun juga oke punya. Namun, sayangnya kamera makronya ini belum mendukung perekaman video. My subconscious an accomplice to me. I promise the darkness I can honest believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key control by fight or flight. Tidak hanya hasil foto-fotonya yang berkualitas, hasil videonya juga dapat dikategorikan bagus dan layak dipajang di medsos. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. Selain sudah didukung OIS, juga dilengkapi kamera VDIS atau Video Digital Image Stabilization, yang membantu menghasilkan rekaman video lebih stabil dengan kualitas yang tentunya lebih baik. Video kamera belakang mendukung hingga 4K 60 fps tanpa OIS. Stabilisasi OIS hanya tersedia di resolusi Full HD 30 fps. Hasil videonya ini punya warna yang vibran dan warm. Dynamic range-nya juga bagus. Bisa menangkap gambar dengan detail dan kontras yang baik. Lalu video kamera depannya, hampir mirip seperti video kamera belakangnya, yang kualitas hasil videonya bisa diandalkan. Selain itu, ada video fitur slow motion-nya yang mendukung resolusi 720p di 240 fps, dan 720p di 960 fps. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, share, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk update channel kami. Follow juga Instagram dan TikTok, serta toko online resmi kami, untuk dapatkan info dan promo-promo menarik seputar gadget. Ingin cari HP baru original murah dan bergaransi? Langsung ke offline store, atau bisa ke official online store kami, di Tokopedia dan Blibli.